Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradila Kartini Putri akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang proses kebijakan. Materi pertama yaitu mengenai isu kebijakan. Ada beberapa pengertian isu kebijakan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Dan tahun 2003, isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan, baik antara rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Yang kedua, menurut Hawkwood dan Gunn, isu bukan hanya mengandung makna adanya masalah atau ancaman, tetapi juga peluang-peluang bagi tindakan positif tertentu dan kecenderungan-kecenderungan yang dipersepsikan sebagai memiliki nilai potensial yang signifikan. Yang ketiga, menurut Alford dan Friedland, isu merupakan kebijakan-kebijakan alternatif atau suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan baru atau kesadaran suatu kelompok mengenai kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi mereka. Dapat disimpulkan bahwa isu kebijakan adalah masalah publik yang bertentangan satu sama lain atau masalah publik yang diperdebatkan. Isu kebijakan tidak hanya mengandung ketidaksetujuan mengenai rangkaian aksi yang aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pandangan yang berbeda tentang sifat dari masalah itu sendiri. Materi kedua yaitu agenda kebijakan. Agenda kebijakan dapat didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Menurut Lester dan Stewart, ada beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya masalah dalam agenda kebijakan. Yang pertama, yaitu suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama untuk didiamkan. Yang kedua, sifat partikularitas, yaitu isu dapat menunjukkan dan mendramatisir isu itu lebih besar. Ketiga, mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human interest. 4. Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi, dan juga masyarakat. Dan yang kelima, isu tersebut sedang menjadi tren atau sedang diminati oleh banyak orang. Agenda kebijakan dapat didefinisikan sebagai tuntutan para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu, yang dimana ada beberapa pendapat ahli lainnya yang mengemukakan apa itu agenda. Yang pertama yaitu menurut Kingdom tahun 1984 halaman 3. Agenda adalah sebuah daftar pokok soal atau subjek masalah yang menjadi pusat perhatian serius pada waktu tertentu bagi para pejabat pemerintah maupun orang di luar pemerintahan yang terkait erat dengannya. Yang kedua, menurut Barbara Nelson, proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah-masalah tersebut. Masuk kepada materi ketiga yaitu jenis-jenis agenda kebijakan. Bahwasanya dalam agenda kebijakan ada beberapa jenis. Yang pertama agenda diskusi atau agenda publik. Agenda ini memuat isu-isu yang menjadi sangat terlihat sehingga menjadi bahan diskusi. Yang kedua, agenda keputusan atau agenda formal, yaitu mencakup semua daftar masalah yang telah diputuskan untuk ditangani oleh pemerintah. Yang ketiga, systemic agenda, yakni agenda yang terdiri dari semua isu yang pada umumnya dipandang oleh para anggota komunitas politik menuntut perhatian masyarakat luas dan mencakup persoalan-persoalan yang ada dalam yurisdiksi otoritas pemerintah yang berkuasa saat ini.
Yang keempat, institutional agenda. Terdiri dari masalah yang menjadikan para legislator atau pejabat publik merasa berkewajiban untuk memberikan perhatian secara serius dan aktif. Institutional agenda pada dasarnya merupakan action agenda, sehingga lebih spesifik dan sistemik agenda. Adapun jenis agenda lainnya menurut Roger W. Cobb dan Charles D. Adler. Yang pertama sama halnya dengan agenda yang ketiga tadi, yaitu agenda sistemik, di mana agenda ini terdapat dalam setiap sistem politik di tingkat nasional ataupun daerah. Agenda sistemik ini terdiri dari semua isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam yurisdiksi wewenang pemerintah yang sah. Agenda ini terdiri dari isu yang secara umum dirasakan oleh masyarakat atau mendapat perhatian dari masyarakat luas. Contohnya yaitu masalah-masalah kriminal, kemiskinan, dan juga masalah kesehatan. Yang kedua, agenda lembaga, yang mana cirinya yaitu terdiri dari masalah yang mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah, misalnya agenda kepresidenan serta agenda pengadilan. Mempunyai sifat lebih khusus daripada agenda sistemik. 3. Dapat dibedakan menjadi pokok agenda lama dan juga agenda baru. 4. Terdiri dari isu yang telah mendapat perhatian khusus atau secara rutin ditangani oleh pengambil keputusan dalam lembaga-lembaga spesifik. Dapat dikemukakan contohnya yaitu seperti pencurian, kemiskinan, kaum pinggiran kota, kesehatan ibu dan anak. Materi keempat yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah ini identik dengan mendefinisikan suatu masalah dengan menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Perumusan masalah dilakukan berdasarkan pengenalan masalah terhadap suatu persoalan publik, termasuk dalam bidang pendidikan yang memerlukan perhatian pemerintah, yaitu dengan melakukan eksplorasi berbagai alternatif dari masalah pendidikan yang menjadi perhatian publik. Ada 5 kriteria rumusan masalah analisis kebijakan pendidikan menurut Bernard Bergson pada tahun 1976. Yang pertama yaitu harus mengarah kepada aspek-aspek penting tentang masalah pendidikan yang menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, harus dapat dikerjakan, artinya memungkinkan bagi tidak munculnya kendala-kendala tadi. 3. Harus mempertimbangkan dimensi waktu, di mana informasi yang diperlukan kelak akan berguna bagi pembuatan keputusan masa kini dan esok di bidang pendidikan. 4. Harus merupakan sintesis dari keanekaragaman sudut pandang. Dengan demikian akan dicapai integrasi data di lapangan dibandingkan dengan berbagai sudut pandang. Yang kelima, menampilkan keresponsifan kebijakan pendidikan dengan penekanan isu pada perkara yang akan membantu tindakan pembuat keputusan untuk memecahkan masalah pendidikan yang krusial dan sensitif serta perhatian banyak pihak. Baik, sekian presentasi dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.